Anak gue si Raffi yang kecil tuh hobi banget bola, cuman kalau dibilang potensi banget enggak sih gitu, tapi dia lebih ke dia hafal semua pemain-pemain Liga Eropa. Dan Ya. Bang Rifki, Yes. update dikit gimana nih mungkin kesibukannya saat ini selain main bola nih Bang Rifki? Oke, kesibukan saat ini gue hanya syuting FTV by judul aja, jadi per judul gitu. Mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, selebihnya main bola terus sama bikin konten aja sih. Itu aja paling. Ada kesibukan lain atau main yang lain atau syuting-syuting yang lain? Nggak ada sih, paling bintang tamu, Family 100, itu aja sih paling. Kalau untuk sinetron hanya di FTV aja saat ini gitu. Tapi kalau lagi break syuting itu nggak ada syuting, ngapain sih sama istri? Apa main sama anak? Gimana Kalau anak? nggak ada kegiatan, gue paling bikin konten di rumah buat Instagram, TikTok kayak gitu-gitu. Sama gue ada juga lagi bikin brand baju buat jualan, brand kaos gitu yang lagi gue produksi untuk jualan aja sih sambil ngisi kekosongan. Sama ya paling nunggu callingan syuting FTV aja. Biasa kan kalau satu judul gitu 3 hari kerja, selebihnya off. Kecuali 1 minggu 2 judul bisa 6 hari, 1 hari break paling gitu. Kalau anak-anak udah usia berapa aja sih? Siapa aja sih? Ada usia 12 sama 8. Iya. Terus kemarin kegiatan terakhir yang seru banget adalah yaitu kemarin Trofeo Celebrity Match. Emang itu persiapannya 3 bulan ya kurang lebih. Dan alhamdulillahnya Celebrity FC memang rutin latihan setiap Senin. Jadi kita punya nilai plus karena ya gue sebagai sekjen wakil dari Darius, presidennya kan Darius, yang lebih banyak handle tim gue karena memang Darius mempercayakan dia lebih sibuk ya dengan segala kegiatan syutingnya gitu kan. Jadi gue bisa mengcover tim lebih banyak. Nah concernnya kita kemarin memang dari Raffi Ahmad itu minta tim selebritis prepare untuk Trofeo Celebrity Match ini karena memang Trofeo Celebrity Match ini harusnya dijalanin itu ketika pandemi. Gagal gara-gara ada pandemi, terus yang kedua lagi gagal lagi ketika tragedi Kanjuruhan. Sepak bola Indonesia lagi berduka, kita nggak bisa bikin event sepak bola. Akhirnya alhamdulillah baru terlaksana tuh kemarin gitu. Ya, kalau lihat anak-anak potensi seperti apa sih? Ada bakat main bola juga kan anak-anak? Ada anak gue si Raffi yang kecil tuh hobi banget bola, cuman kalau dibilang potensi banget enggak sih gitu, tapi dia lebih ke dia hafal semua pemain-pemain Liga Eropa, Liga Indonesia, dia tahu transfer pemain, dia tahu pelatihnya siapa, dan dia fans bola banget gitu. Jadi dia lebih ke pengamat sepak bola sebenarnya. Gue juga nggak tahu apa karena dari PlayStation atau karena dari sosmed. Dia buka, dia tahu transfer Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Gue tanya pemain Indonesia juga tahu. Terus dia tahu pelatihnya Persib Luis Milla dipecat, diganti siapa digantinya? Itu Bojan Hondak yang botak. Itu bagus, dia timnya menang. Jadi itu anak gue yang kecil tahu banget bola. Sampai teman-teman gue tuh si Ibnu, si Vicky tuh kadang di lapangan iseng nanyain dia, Raffi itu sekarang Persib strikernya siapa? Itu David da Silva sama Ciro Alves. Dia tahu. Kata Ibnu, wah ini sih lebih ke pengamat sepak bola katanya. Dan lo sangat mendukung dengan dia seperti itu? Iya mendukung, karena menurut gue itu hal yang positif. Nggak semua anak bisa gitu, tahu sampai detail bursa transfer pemain, tahu pelatih atau pemain. Kadang gue sendiri nggak tahu. Gimana sih ya nggak tahu. Si itu kan si Mark Klok kan sekarang punya gaji paling gede pemain bola. Kontraknya sampai 6 miliar tahu. Dia tahu yang kayak gitu-gitu. Dan ternyata dia emang di rumah tuh YouTube-nya bukanya Persib TV dan dia emang fansnya Persib Bandung. Terus dia buka ya info-info sepak bola. Jadi gue ngobrol, kadang-kadang gue nanya ke dia, kemarin Liga Indonesia Borneo FC itu menang
Menang dia 3-0, kalah tuh si Dewa United katanya. Tahu dia. Tapi sampai mana sih mungkin edukasi buat ke gadgetnya itu mungkin Kalau gadget gue batasin dia seminggu, dia hanya pakai di Sabtu Minggu. Kalau gadget dia nggak setiap hari karena dia sekolah. Jadi Senin sampai Jumat itu off gadget. Paling dia di TV oke, YouTube sekali-sekali. Tapi kalau handphone gue hanya bolehin dia pakai di Sabtu Minggu. Dan lo tidak takut dengan anak segitu, lo dengan dia selalu main sosial media atau gadget, lo percayakan untuk bermain gadget itu? Makanya gue batasin dari Senin sampai Jumat dia sama sekali nggak pegang HP. Nggak ada. Jadi handphone simpen di laci, matiin. Dia hanya boleh pegang HP di Sabtu dan Minggu. HP dan PlayStation. Kalau YouTube sesekali, hanya seketika pulang sekolah dia nonton TV. Ya dia setel YouTube Kids, dia setel berita-berita bola, paling gitu doang. Pernah dibully nggak anak lu? Ya soal bola, soal apa? Enggak sih, cuman ya di sekolah dia anaknya lebih introvert, jadi kayak teman-temannya tuh ngecengin dia, ayo dong, dia akhirnya baru sharing di rumah. Iya aku tadi di teman-teman bilang aku sebenarnya bisa main bola atau enggak sih? Ya kamu tunjukin dong. Kalau emang kamu bisa main bola. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kan nggak harus jago gitu loh. Terus masalah brand sepatu ditanyain, aku ditanya sama temen aku, ini sepatu aku ori atau KW sih? Kayak gitu-gitu. Anak sekarang kan lebih kritis kayak gitu ya. Terus aku bilang ya masa ayah harus liatin kalau kamu ayah beli di Hong Kong? Kayak gitu-gitu, nggak usah kamu pikirin hal yang kayak gitu, biarin aja mau dibilang ori atau KW ya biarin aja. Yang penting kamu pakainya nyaman, terus barangnya juga original. Kamu nggak harus pamerin ke orang bahwa itu barang original. Jadi udah sampai anak-anak umur 8 tahun kelas 4 SD tuh obrolannya tuh kayak gitu, ngelihat brand, produk ori nggak, terus mainan kamu apa, PS5 udah belum, segala macem kayak gitu. Anak-anak lebih dekat ke lo bang apa ke ibunya? Lebih ke ibunya sih. Lebih ke ibunya. Ya jadi gue sengaja, gue yang keras. Maksudnya gini, gue pengen supaya anak-anak gue ada sosok yang dia takutin. Dalam artian, karena kalau enggak anak-anak sekarang, sorry to say, jadinya ngelawan sama orang tua. Kalau gue, akhlak itu nggak didapat di sekolah, menurut gue. Sama seperti gue yang diterapin sama bokap gue dulu, akhlak itu didapetin di rumah. Di sekolah tuh hanya pendidikan formal menurut gue. Nah, kita edukasi akhlak itu, dia salaman, respect sama yang tua, halo om, salaman, cium tangan gitu, dia ngehargain yang tua. Itu gue rasa didapetnya di rumah, gimana kita mendidik anak seperti itu. Itu buat gue yang lebih penting daripada dengan dia pinter tapi dia kurang ajar. Dia nggak respect sama orang, gue lebih nggak suka kayak gitu. Kalau lebih ke agama, mungkin agama. Ya agama ya itu paling penting karena anak gue yang cewek kan sekarang di pesantren. Gitu. Jadi dia lulus kelas 6 SD kemarin, dia selesai langsung gue masukin pondok pesantren Al Khalifah, itu kan hafiz Quran, itu di Cibubur. Yang laki juga nanti sama, begitu dia SD selesai langsung gue masukin pesantren. Ibunya nangis-nangis, sedih, pisah kan, namanya dipisahin kan pasti dia ngerasa tiap 2 minggu tuh udah gue dipunggungin aja terus, tidur nangis. Gue bilang nggak apa-apa lu nangis sekarang daripada nanti anak lu udah gede lu baru nangis dengan kelakuannya. Sorry itu saya pergi sama cowok sana kemari. Sekarang pergaulan bebas bos, gampang banget lu untuk mengakses sesuatu sekarang ini. Sosmed banyak, semuanya bisa. Apalagi kalau kita nggak punya pegangan agama yang kuat. Gue nggak munafik, gue juga bandel, tapi maksud gue pengen anak-anak gue tuh agama nomor 1. Ya dia tetap punya pendidikan agama gitu loh. Walaupun dia pinter, dia dapat pendidikan formal segala macam, tapi buat gue nggak ada artinya kalau dia nggak punya pegangan agama. Itu aja sih. Karena semua bisa masuk dari situ. Kalau dia nggak punya fondasi agama, dia bisa rusak. Amit-amit narkoba lah, pergaulan bebas segala macem. Anak-anak sekarang lihat YouTube ada kekerasan, besok dia bunuh ibunya. Nggak dikasih mainan dia tusuk. Banyak banget bos berita kayak gitu sekarang. Itu kan ngeri banget. Basicnya apa? Agama. Tapi mereka ini mungkin ada sedikit menonjolkan bakat soalnya. Ada